Pegunungan Skoyambe. Teman-teman, Kampung Berhaje juga dikenal sangat luas dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak. Oleh sebab itu, dibagi menjadi dua wilayah. Ada Kampung Berhaje Barat dan ada Kampung Berhaje Timur. Teman-teman, di situ juga ada sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang perempuan yang tinggal bersama 4 orang anaknya. Seorang diri, perempuan itu membesarkan keempat anaknya itu sebab suaminya itu sudah lama meninggal karena sakit. Anak pertama dari perempuan itu diberi nama Kongwara dan yang kedua diberi nama Mapu. Perempuan itu membesarkan keempat anaknya dengan sabar dan tabah hingga keempat anaknya itu tumbuh menjadi manusia yang gagah, berani, dan memiliki sikap yang selalu santun, ramah, dan cerdas. Karena keberanian dan kecerdasan mereka, masyarakat Berhaje menjadi senang. Mereka mengangkat dan mempercayai Kongwara sebagai kepala suku Kampung Berhaje Barat dan Mapu sebagai kepala suku Kampung Berhaje Timur. Teman-teman, hasil setiap hari Kongwara dan Mapu bersama masyarakat mereka ke hutan untuk berburu babi, kanguru, mambruk, dan cendrawasih. Suatu hari Kongwara dan Mapu sepakat untuk pergi ke hutan sendirian tetapi tidak bersama masyarakat. Seharian mereka sudah lewati untuk berburu tetapi hanya mendapatkan seekor burung cendrawasih. Karena kecapean dan kelelahan, mereka berdiri di pohon yang sangat besar. Sambil melepaskan kecapean dan kelelahan mereka pun mendapatkan ide untuk membuat perhiasan yang menyerupai burung cendrawasih. Mereka pun pulang. Kongwara membuat rumah yang paling tinggi dari rumah umumnya. Di situ, ia membuat perhiasannya dengan santai dan tenang. Hingga perhiasannya itu mulai memenuhi rumahnya. Pada suatu hari, Mapu pun mulai merasa curiga kapan dan di mana Kongwara membuat perhiasannya itu. Mapu pun mulai menyuruh orang kepercayaannya untuk pergi menemui Kongwara di rumah tingginya itu. Setibanya orang kepercayaan Mapu di rumah tingginya itu, ia melihat dan mengagumi seluruh hasil karya Kongwara. Ia pun menjawab kepada Kongwara, "Sungguh indah hasil karyamu Kongwara, seindah burung cendrawasih." Jawab orang kepercayaannya Mapu. Orang kepercayaannya Mapu pun turun dari rumah tingginya Kongwara. Ia pun bergegas membicarakan semua yang dilihatnya. Sewaktu Mapu mendengar bahwa perhiasan Kongwara itu mulai memenuhi rumahnya, Mapu pun mulai merasa iri hati, dengki, dan dendam. Pada saat iri hati, dengki, dan dendam masih tercamuk dalam hati Mapu pun mulai pada saat rasa iri hati, dengki, dan dendam masih tercamuk, datanglah undangan pesta perkawinan dari kepala suku Pet di Teluk Keteva. Pada suatu hari, seluruh Kampung Berhaje sepakat buat yang mengikuti dan mewakili Kampung Berhaje adalah kepala suku Kampung Berhaje Barat, yaitu Kongwara. Kongwara pun sebelum Kongwara pergi ke Kampung Pet, Kongwara sudah meminta izin kepada kepala suku Pet secara santun. Pada saat mama dan adik-adiknya sudah lelap tertidur, Mapu pun mulai melakukan aksinya dengan membakar hasil karya Kongwara. Pada saat api mengelilingi rumah Kongwara, mama dan adik-adiknya pun kaget terbangun karena panasnya api itu. Mereka pun berlari dan tibalah mereka di sebuah rawa yang terletak di sebelah utara di Pegunungan Skoyambe. Teman-teman, tak sadar berita kebakaran itu pun terdengar di telinga Kongwara. Kongwara pun meminta izin kepada suku Pet. Ia pun pergi melihat semua
semua puing-puing rumahnya. Pada saat ia melihat puing-puing rumahnya, ia pun melihat jejak kaki mama dan adik-adiknya. Ia pun mengikuti jejak kaki mama dan adik-adiknya dan menemui mama dan adik-adiknya. Ia pun menjawab kepada mama dan adik-adiknya, "Mama, saya sudah mengetahui yang membuat semuanya ini adalah adik saya sendiri, Maku. Maka dari itu, saya tidak akan mengenalnya lagi." Mendengar jawaban Kongwara, mama pun mulai bersedih dan mengeluarkan air mata. Ia pun pergi dari hadapan mama dan adik-adiknya, mengambil semua hasil karyanya dan pergi ke Skoyambe. Masyarakat Skoyambe sudah mengenal pribadinya sejak dahulu. Maka dari itu, masyarakat Skoyambe mengangkat dan mempercayai Kongwara sebagai kepala seluruh kampung Skoyambe. Waktu tiada Kongwara di Kampung Merhaje sudah runtuh. Kampung Merhaje pun, masyarakatnya pun meninggalkan Kampung Merhaje. Ada yang pergi ke Pengge dan menetap bersama suku Dendere. Sebagian lagi ada yang pergi ke Pantai Panimo dan menetap bersama suku Yako. Sebagian lagi ada yang pergi ke Tobati dan menetap bersama suku Tobati. Sebagian lagi ada yang pergi ke Isjan, Kayu Batu. Sekian dan terima kasih. Wanyambe. Wanyam.